Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Akra. Saham Akra pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 2.420. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Akra telah turun menyentuh daerah support di EMA 50. Jika kita perhatikan garis EMA 50 ini merupakan support yang sangat kuat. Karena setiap kali Akra turun menyentuh daerah support ini selalu rebound. Dan terlihat masih gagal terus saat menyentuh atau mendekati resisten di EMA 150. Jadi dalam hampir 2 bulan terakhir ini Akra masih bergerak sideways. Garis MACD jika kita lihat saat ini telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Akra. Dari data yang kita dapat, memang peluang Akra untuk menembus resisten EMA 50 ini lebih besar. Tapi memang support di EMA 50 ini juga merupakan support yang lumayan kuat. Jadi untuk teman-teman yang pingin entry membeli saham Akra, bisa amati saham ini. Karena memang masih ada peluang untuk rebound dari daerah support ini. Jadi walaupun bandar dan asing terlihat masih melakukan distribusi dan peluang untuk turun lebih besar, masih ada peluang untuk rebound sementara. Jadi untuk teman-teman pengen entry sebaiknya trading jangka pendek dan amati saham ini. Saat terlihat adanya rebound sementara, teman-teman bisa entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 2.600. Yang saat ini merupakan resisten minornya. Jadi selain ada resisten kuat di EMA 150 di sekitar harga 2.750, masih ada satu resisten minor di harga 2.600. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Akra di sekitar harga 2.600-an, hati-hati apabila ternyata dalam minggu depan ini Akra gagal bertahan di atas daerah support ini, maka Akra akan turun menentu daerah support berikutnya di harga 2.200. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 715. Bisa kita lihat di grafik, saham WSKT dalam 1 bulan terakhir ini juga masih bergerak sideways. Dengan support berada di garis EMA 50 di sekitar harga 700 dan resisten saat ini berada di sekitar harga 760. Dan garis MACD bisa kita lihat juga saat ini telah mengarah ke bawah. Dan dalam 1 minggu terakhir ini WSKT berada dekat dengan daerah support di harga 700 ini. Jadi selalu turun menyentuh daerah support ini berhasil rebound, tapi saat menyentuh atau mendekati resisten 760 gagal break, turun kembali dan saat ini sudah dekat dengan daerah support di EMA 50. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan distribusi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham WSKT. Dan dalam 3 hari terakhir ini distribusi yang dilakukan lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat,
saya melihat WSKT masih berpeluang untuk turun menyentuh harga 700 dalam 1 minggu ke depan. Dan hati-hati apabila dalam 1 minggu ke depan ini bandar dan asing masih terlihat terus melakukan distribusi, peluang untuk turun menembus support di EMA50 juga masih sangat besar. Dan apabila terkonfirmasi berhasil turun menembus support ini, maka WSKT akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 650. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin membeli saham WSKT, bisa tunggu di sekitar daerah support di harga 700 atau 650. Saat terlihat rebound, teman-teman boleh entry. Dan tetap saran saya, trading jangka pendek. Jadi apabila sudah mendapatkan profit yang lumayan dan terlihat mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Ini berlaku untuk semua saham. Karena saya lihat IHSG saat ini juga masih belum stabil. Berikutnya saya menganalisa saham Pewon. Saham Pewon pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 406. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Pewon memang telah turun di bawah garis EMA 50. Tapi apabila kita zoom, garis EMA 50 masih berada di dalam candle dari saham Pewon. Jadi masih belum terkonfirmasi bahwa support di EMA 50 ini telah break. Tapi dari garis tren jika kita lihat, memang Pewon lebih berpeluang untuk turun menembus support ini dalam 1 minggu ke depan. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing dalam 2 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham Pewon. Jadi dari data yang kita dapat semua ini, dari candle, dari bandarmologi, memang semua mengarah ke bawah. Jadi memang peluang Pewon untuk turun menembus support ini lebih besar. Dan memang dalam 1 minggu ke depan, Pewon lebih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 380. Memang dalam 1 minggu ke depan memang masih ada peluang untuk rebound sementara. Karena Pewon telah turun 1 minggu terakhir ini. Jadi karena turun 1 minggu terakhir ini masih ada peluang untuk rebound sementara. Tapi itu bukan alasan kita untuk entry. Apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu konfirmasi Pewon berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 baru entry, atau tunggu Pewon rebound saat menyentuh atau mendekati harga 380. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,76% ke harga 6.500. Bisa kita lihat di grafik, dalam 3 minggu terakhir ini INDF masih bergerak sideways. Jadi setelah berhasil break dari resisten EMA 50, INDF berhasil naik, tapi saat menyentuh daerah resisten berikutnya di EMA 150, gagal break dan mulai turun kembali menuju support di EMA 50. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi arahnya saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat asing hari Jumat kemarin melakukan distribusi. Jadi setelah 2 minggu terakhir ini terus melakukan akumulasi, asing dalam 3 hari terakhir ini terlihat sudah mulai keluar dari saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman sudah berhasil membeli saham INDF di harga bawah sudah mesti hati-hati karena asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan INDF terlihat gagal bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini, di sekitar harga 6.450, sebaiknya take profit. Karena apabila berhasil break, maka INDF berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 6.100. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila INDF berhasil rebound dari daerah support ini. Tapi selalu saya jelaskan, karena support dan resisten sangat dekat, apabila teman-teman entry kurang bagus karena untuk swing trade saja susah karena terlalu dekat.
malah kemungkinan rugi akan lebih besar. Jadi paling aman apabila teman-teman ingin beli saham ini, tunggu INDF turun menembus daerah support ini menuju daerah support berikutnya di harga 6.000 sampai 6.100 dan rebound, teman-teman baru entry, atau tunggu INDF berhasil break dari resisten kuatnya di EMA 150 baru teman-teman entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.